Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih pada hari ini sekali lagi Tuhan memberkati kami dan memimpin kami datang ke hadapan Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk berbakti kepada Tuhan, bersembah sujud di hadapan Tuhan dan boleh memuji Tuhan. Kiranya firman-Mu mengisi hati kami masing-masing. Cinta kasih-Mu memenuhi hati kami masing-masing, dan Roh memimpin hari depan kami masing-masing, sehingga kami hidup di dalam dunia boleh memuliakan Tuhan. Dengar doa kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya telah mengkupas 4 kali Roh Kudus turun dari surga kepada dunia ini. Nah, ini merupakan permulaan dari zaman Roh Kudus, permulaan dari zaman gereja, di mana zaman Allah Bapa dari Kejadian sampai buku Maliaki selesailah. Lalu zaman anak dari Matius sampai Yohanes selesailah. Lalu zaman Roh Kudus dari Kisah Para Rasul sampai Yesus Kristus datang kembali. Ini merupakan zaman yang panjang sekali. Zaman yang sampai sekarang sudah 2000 tahun semenjak Roh Kudus turun pertama kali ke dunia, dan kedua kali, ketiga kali, dan keempat kali Injil mulai dikabarkan dari Yerusalem sampai tanah Yudea, sampai Samaria, dan sampai ke ujung bumi menurut urutan yang ditetapkan oleh Yesus Kristus. Sebelum dia naik ke surga, sebelum Yesus naik ke surga, dia mengumpulkan murid-murid dan berkata kepada mereka, engkau tunggu di Yerusalem, doalah dengan tekun sampai Roh Kudus turun kepada kamu. Jika Roh Kudus turun kepada kamu, maka kamu akan mendapatkan kuasa menjadi saksiku dari Yerusalem sampai Yudea, sampai Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara, setelah Yesus mengatakan kalimat itu, langsung dia naik ke surga. 10 hari kemudian Roh Kudus turun. Kita sudah membicarakan keempat kali ini turun. Ini merupakan sesuatu era yang baru, sesuatu lembaran baru di dalam sejarah dunia. Mulai hari Pantekosta, gereja di dunia ini memiliki pendamping yang kekal, bukan saja berada di luar, dia juga berada di dalam, bersaksi, menyertai, menghibur, mengkuatkan, memimpin, dan meterai orang suci. Saudara-saudara, sehingga zaman gereja mulai setelah Roh Kudus turun. Nah, saudara-saudara, Roh Kudus turun merupakan satu peristiwa yang besar. Ini ada wujudnya janji Allah untuk gerejanya. Allah memberikan anak yang tunggal untuk menjadi hadiah terbesar bagi seluruh umat manusia. Dan Allah memberikan Roh Kudus kepada gereja sebagai janji yang paling penting yang Tuhan karuniakan ke dalam dunia. Kita bersyukur kepada Tuhan, melalui adanya Roh Kudus, gereja boleh berdiri dengan kuat. Iman boleh mempunyai ketegaran. Dan bukan saja demikian, orang Kristen didampingi, dinaungi, dan dihibur, dikuatkan oleh Roh Tuhan Allah sendiri. Ini merupakan sesuatu keistimewaan daripada hak orang Kristen yang tidak dimiliki oleh agama apapun. Bayangkan manusia yang diciptakan oleh Tuhan didampingi oleh Roh Allah sendiri, sehingga Tuhan sendiri datang ke dunia mendampingi orang Kristen, memberikan kekuatan kepada orang-orang yang dipilih, yang ditebus oleh Dia. Kita bersyukur kepada Tuhan, orang Kristen ada Roh Kudus. Orang yang tidak Roh Kudus adalah orang yang tersendiri, dicipta Tuhan tapi tidak ada penyertaan yang sangat intim dari Tuhan sendiri. Orang yang memiliki Roh Kudus, Roh Allah beserta dengan dia, berdiam di dalamnya untuk selama-lamanya menyertai dia. Kita bersyukur kepada Tuhan, inilah hak istimewa yang dimiliki oleh orang Kristen.
Orang Kristen berbeda dengan semua orang tidak Kristen karena kita mempunyai Roh Kudus menjadi sahabat kita yang terbaik, menjadi pemimpin hidup yang paling intim, menjadi penghibur, Parakletos yang menolong kita. Roh Kudus sebagai penolong setiap pribadi. Dan ini mulai terjadi pada waktu hari Pentakosta. Saudara-saudara, sekarang kita melihat di abad ke-20 banyak penyelewengan terjadi, khususnya memberikan interpretasi apa itu Roh Kudus. Mengapa Roh Kudus turun? Bagaimana tahu kalau ada Roh Kudus? Apa tandanya Roh Kudus memenuhi seseorang? Semua interpretasi yang salah melanda seluruh dunia, mengacaukan gereja dan telah menipu banyak orang Kristen, sehingga mereka menginterpretasikan kalau Roh Kudus turun orang kejang, sedangkan Alkitab tidak pernah tulis itu. Kalau Roh Kudus turun orang berbaring, tergeletak di tidur, terpelanting di tanah dan kejang-kejang. Itu belum pernah ditulis di dalam Alkitab. Kalau Roh Kudus turun orang gemetar dan berketawa atau berteriak-teriak dengan suara yang sama sekali tidak mengerti. Ini semua tidak pernah dicantum di dalam Alkitab. Itu sebab setelah bicara tentang 4 kali Roh Kudus turun, saya akan memakai berapa minggu membicarakan kesimpulan mengapa Roh diberikan kepada manusia. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus yang tidak kelihatan adalah pribadi pertama dan pribadi ketiga. Karena pribadi kedua pernah inkarnasi, pernah bersalur dengan daging dan darah, sehingga menjadi seorang yang bertubuh yang bisa kelihatan di dalam sejarah. Itu sebab selain pribadi kedua yang menjadi bisa dilihat, pribadi pertama tidak pernah dilihat. No one ever see God. Tidak pernah ada orang melihat Allah. Hanya Anak yang berada di pangkuannya itu menyatakan diri hidup di tengah-tengah manusia. Dan Yesus berkata, ya, orang yang lihat saya bukan lihat saya, tapi melihat Dia yang mengutus saya. Engkau percaya kepada saya, bukan percaya kepada saya, tapi percaya kepada Dia yang mengutus saya. Demikian Kristus mewakili Tuhan Allah dan mengatakan kalimat seperti ini. Yesus yang bisa dilihat adalah kemuliaan Allah yang sebenarnya tidak mungkin dilihat. The visible glory of God to manifest the invisible God in eternity. Melalui Kristus yang nyata di dalam dunia, yang menjelma menjadi manusia, sehingga kita bisa melihat Dia adalah Allah yang kelihatan dan menyatakan kemuliaan Allah yang tidak kelihatan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Yesus datang ke dalam dunia menjadi pemberian Allah Bapa kepada umat manusia. Lalu setelah Yesus mati, bangkit dan naik ke surga, Allah Bapa dan Allah Anak mengirim Roh Kudus turun ke dalam dunia untuk mendampingi orang Kristen. Sehingga kita melihat di dalam seluruh alam semesta 5 yang kudus yang paling penting. Allah Bapa yang suci. Semua ikut saya. Pertama, kedua, Allah Anak yang suci. Semua. Ketiga, Allah Roh Kudus yang suci. Keempat, kitab yang suci. Kelima, kaum yang suci. The Holy Father, Holy Son, Holy Spirit, and Holy Scripture, and Holy People. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, kitab suci, dan kaum yang kudus. 5 hal ini yang kudus di dalam seluruh kerajaan Allah menjadi hal yang paling penting. Ini perbedaan agama Kristen dan agama yang lain. Karena agama Kristen percaya kepada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal. Yang 3 ini suci di dalam kekekalan. Sebelum dunia ada, sebelum apapun diciptakan, Allah Bapa sudah ada, Allah Anak sudah ada, Allah Roh Kudus sudah ada.
Dan Allah Bapa memakai Allah Anak untuk menciptakan segala sesuatu di dalam kuasa Allah Roh Kudus. Holy Father, by using Holy Son to create everything in the universe through the power of Holy Spirit. Waktu Allah berkata, aku mencipta, kata itu mengutarakan kehendak Allah yang mau cipta. Dan kuasa Allah langsung mendampingi perkataan keluar dari Allah dan menggenapi apa yang dimaksud dalam perkataan itu. Jadi waktu Allah Bapa mengutarakan kehendaknya dengan firman, maka Allah Roh Kudus menggenapkan firman itu dengan kuasanya. Dengan demikian, maka Allah Anak adalah firman yang mengucapkan kerelaan kehendak Allah mencipta. Dan Allah Roh Kudus adalah pribadi ketiga yang menggenapi apa yang diucapkan oleh Kristus, oleh Tuhan Allah melalui Kristus dengan kuasa yang tidak terhingga itu. Dengan demikian Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus menjadi sumber penciptaan dari segala sesuatu. Sesudah itu, maka di antara yang dicipta ada satu-satunya makhluk yang diberikan kemungkinan oleh Tuhan boleh mengerti kehendaknya, yaitu manusia. Karena manusia dicipta menurut peta teladan Allah. Itu sebab Allah memberikan kemampuan kepada manusia untuk mengerti rencana Allah, mengerti kehendak Allah, mengerti segala sesuatu di dalam penetapan Tuhan Allah. All the things that ordained by God is prepared to be revealed in the Bible to let people know about the will of God. Saudara-saudara, sehingga Allah mau memberikan penwahyuan kepada manusia yang dicipta untuk mungkin mengerti Dia melalui kitab sucinya. Itu sebab Roh Kudus menurunkan firman ke dalam dunia ini. Saudara-saudara sekalian, di dalam Alkitab dengan jelas berkata, tanpa Roh Kudus tidak ada yang mengawahyukan firman Tuhan. Tanpa Roh Kudus tidak ada kebenaran Allah yang turun ke dalam dunia ini. Sehingga pekerjaan Roh Kudus yang paling penting bukan supaya manusia gemetar, kejang-kejang atau berbicara karunia lidah. Yang paling mengerti, paling memberikan kita pengertian adalah Roh Kudus membawa firman dari surga turun ke dalam dunia. Firman itu apakah? Firman merupakan sesuatu tema yang begitu besar yang dibicarakan oleh semua filosof yang paling mendalam. Filosof-filosof yang hanya bicara tentang hidup sehari-hari di dalam etika, di dalam tika laku manusia. Mereka tidak membicarakan tentang firman. Dan firman-firman yang dibicarakan oleh filosof yang paling mendalam, termasuk seperti logos dan juga logika yang berada di dalam orang-orang Greka. Saudara-saudara, istilah firman di dalam Cina adalah Tao, dan firman adalah logos yang dibicarakan oleh orang Greka seperti Heraklitos, seperti Zeno, seperti orang-orang Stoik. Dan mereka memakai istilah logos untuk membicarakan tentang firman yang kekal yang di hadapan Tuhan Allah. Nah, saudara-saudara, dan demikian baik filsafat Tiongkok, filsafat India, dan filsafat Barat yang kuno, semua membicarakan tentang satu prinsip kekal yang beredar di dalam seluruh alam semesta. Itu namanya logos, itu namanya firman. Nah, saudara-saudara, di dalam kitab suci, di dalam kitab Roma pasal ke-10 ada kalimat yang mengkagetkan setengah mati untuk manusia. Firman ini di manakah? Firman ini tidak jauh dari Anda. Firman ini di mulutmu. Firman ini di hatimu. Waktu kitab Roma pasal ke-10, aku sangat terkejut. Di manakah firman? Tidak jauh daripada kamu. Firman ini ada di mulutmu. Firman ini ada di hatimu. Apa yang dikatakan di situ lalu ditambah dengan dua kalimat yang sangat mengkagetkan manusia, yaitu siapa yang membawa firman dari surga ke atas bumi? Who brings down the word from heaven to earth? Kedua, who bring up the word from death
So risen up again. Siapa yang membawa firman dari bawah tanah naik ke bumi ini, dan dia akan hidup kembali. Saudara-saudara, kedua kalimat ini berarti firman pernah dibawa dari surga ke bumi, dan firman pernah dibawa dari dalam bumi naik ke bumi ini lagi. Kalimat ini apa artinya? Siapa? Siapa yang membawa firman dari surga ke bumi? Siapa yang membawa firman dari bawah tanah ke atas bumi? Sebenarnya dua kalimat ini membicarakan tentang Kristus dan Injilnya. Pada waktu mengatakan siapa membawa firman dari surga ke bumi, ini berarti siapakah yang mungkin menjadikan inkarnasi terwujud di dunia dan di dalam sejarah. Who can make the incarnation be possible in the history, in the life of mankind? Saudara-saudara sekalian, siapa membawa firman dari surga ke atas bumi ini? Firman berada di surga, akhirnya menjadi manusia yang hidup di bumi ini, karena firman menjadi daging. Ikut saya, 1, 2, 3. Firman menjadi daging. Incarnation of Christ. It means the word in heaven brought down to the earth. Dia adalah firman yang berada di surga, dibawa turun ke atas bumi ini, dan dia menjadi manusia yang berdaging, berdarah, yang hidup beserta dengan engkau dan saya di dalam sejarah. Inilah inkarnasi. Who? Siapakah? Who can do it? Siapa yang mungkin? Who bring him down from heaven on earth? Siapa yang membawa firman dari surga turun ke dalam bumi ini? Saudara-saudara, ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, tidak firman yang dari surga ke bumi. Tuhan memberikan pekerjaan yang besar sekali melalui Roh Kudus. Roh Kudus pekerjaan paling besar. Bukan kita kejang, bukan kita karunia lidah, bukan kita tergeletak di dunia, di atas lantai, atau kita berteriak-teriak tanpa mempunyai arti sesungguhnya. Sebenarnya Roh Kudus menurunkan firman dari surga ke bumi. Firman dari surga ke bumi hanya dimengerti melalui firman diwahyukan menjadi kitab suci. Ini tidak cukup. Firman dari surga dibawa ke bumi harus lebih dahulu dimengerti sebagai inkarnasi Allah menjadi manusia. Sebelum Yesus dilahirkan di dunia, di manakah dia? Dia adalah anak Allah yang kekal di pangkuan Allah Bapa dari kekal sampai kekal. Dia adalah pribadi kedua yang berada dan merahim di dalam pangkuan Allah Bapa, sehingga dia berada di surga. Lalu siapa yang bisa membawa firman dari surga turun ke dunia kecuali Roh Kudus? Itu sebab Alkitab berkata kepada kita, Maria dinaungi Roh Suci akhirnya melahirkan Yesus Kristus sebagai Allah yang berinkarnasi. Inilah pekerjaan Roh Kudus. Saya setelah selesai bicara tentang 4 kali Roh Kudus turun di Yerusalem, di Samaria, di rumah Cornelius, di Kaisaria, dan terakhir di Efesus. Setelah kita bicara 4 kali itu, kita simpulkan pekerjaan Roh Kudus terbesar adalah menurunkan firman dari surga ke bumi. Siapakah yang dari surga ke bumi dan hidup di tengah-tengah manusia? Yesus Kristus. Yesus Kristus sebelum datang ke dunia, siapakah dia? Firman di pangkuan Bapa. Setelah Yesus datang ke dunia, dia menjadi apa? Menjadi inkarnasi, berdaging dan darah sebagai manusia, hidup di tengah sejarah, hidup di tengah engkau dan saya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Siapa yang mengerjakan ini? Roh Kudus. Roh menurunkan firman dari surga sampai ke bumi. Ini pertama. Tetapi selain itu, Roh Kudus bekerja lebih hebat lagi. Dia membawa firman dari surga ke bumi dan menjadi tulisan yang kita boleh mengerti di dalam kitab suci.
Saudara-saudara, ini firman yang tadinya di surga sekarang dibawa ke dunia ini menjadi kata yang kudus, yang boleh kita baca, yang boleh kita hayati, yang boleh kita mengerti sebagai rencana Allah yang total. Kita bersyukur kepada Tuhan. Jadi pada waktu firman berwujud di dalam daging, itu menjadi inkarnasi. Pada waktu firman berwujud di dalam tulisan, menjadi kitab suci. Sehingga inkarnasi Yesus Kristus dan kitab suci perjanjian lama dan perjanjian baru, inilah dua hal yang dibawa Roh Kudus dari atas ke bawah. Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Di atas bumi ini kita boleh mengenal Allah melalui seorang yang bertubuh dan berdarah, yaitu Yesus yang inkarnasi. Di dalam bumi ini kita boleh mengenal Allah melalui firman yang menjadi tulisan dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Old Testament and New Testament, both are revealed by the same Holy Spirit to the prophets in the Old Testament and to the apostles in the New Testament. At the same time, people can know the Word of God, can understand the will of God, can know the truth revealed by God through His Spirit. Dengan demikian Roh Kudus menaungi Maria sehingga kalam menjadi manusia, firman menjadi daging. Roh Kudus pun mewahyukan para nabi di perjanjian lama dan para rasul di perjanjian baru, sehingga perjanjian lama dan perjanjian baru menjadi firman Tuhan di surga yang wujud di dalam bentuk tulisan manusia. The form of a flesh manifest the glory of God is Jesus Christ incarnation. The form of the literature that we can understand the Word of God or the truth of His planning and His redemption, His eternal will through the Old and New Testament is the manifestation of the Word of God in human form, in the writing form di dalam kitab suci. Dan demikian inkarnasi Kristus dan kebenaran kitab suci, inilah dua firman yang diturunkan dari surga ke atas bumi, sehingga manusia di dunia ini bukan lagi menjadi orang tersendiri, bukan menjadi orang yang hidupnya kering, tapi kita menjadi orang yang mempunyai hidup Tuhan Allah melalui keselamatannya, mempunyai isi pengertian firman Allah melalui perjanjian lama dan perjanjian baru. Puji Tuhan. Manusia siapakah? Manusia adalah orang-orang yang sudah menerima Tuhan sebagai juru selamat, sehingga hidup yang baru sudah berada di dalam manusia melalui Kristus yang inkarnasi, mati dan bangkit, sehingga kita menerima Tuhan sebagai juru selamat. Melalui Kristus yang mati dan bangkit, kita mendapat hidup yang baru dari Tuhan. Itu sebab firman ini tidak jauh daripada kamu. Firman ini berada di mulutmu, firman ini berada di hatimu. Apakah artinya dua kalimat itu? Mulutmu percaya Yesus Tuhan, hatimu percaya Dia bangkit pula daripada orang mati. Kedua hal ini digabung menjadi iman yang memperoleh hidup kekal daripada Tuhan. If you believe Jesus is your Lord, with your mouth you confess Him, and you believe Him because He has been resurrected from the death deep in your heart, then you can be saved. Barang siapa yang mulutnya mengaku Yesus sebagai Tuhan dan hatinya menerima Dia sudah dibangkit pula dari antara orang mati, engkau pasti diselamatkan. Saudara-saudara, dengan demikian dua kalimat di dalam Roma pasal 10 terjawab. Siapa yang bawa dia turun dari surga? Siapa yang bawa naik dia dari akhirat ke atas bumi ini? Who brings him down from heaven? Who brings him up from the death? Dengan demikian inkarnasi dan kebangkitan menjadi satu-satunya jalan. Di dalam Kristus kita mendapatkan hidup yang kekal.
kita bersyukur kepada Tuhan. Jika Yesus tidak turun dari surga ke dunia, jika Yesus tidak inkarnasi menjadi daging, tidak ada jalan manusia boleh kembali kepada Allah Bapa. Jika Yesus adalah Allah, tapi dia bukan manusia, dia meskipun maha kuasa, tidak bisa menjadi pengganti kita, karena dia belum pernah mati untuk menjadi pengganti kita. Upah dosa adalah apa? Maut. Upah dosa adalah mati. Saya berdosa, saya harus menerima upah dosa. Kalau tidak, saya tidak mungkin kembali kepada Allah. Dan saya adalah orang berdosa, saya harus mati. Tetapi Kristus mau mati bagi saya. Satu-satunya jalan, dia harus mempunyai tubuh. Jika Yesus adalah Allah, Yesus bukan manusia, tidak mempunyai tubuh, dia tidak mungkin mati. Jika Yesus tidak mungkin mati, dia mempunyai kuasa besar, tapi tidak pernah mengganti saya untuk menerima upah dosa. Because the wages of sin is death, Christ is God, but if He is not man, He is not able to die. If Jesus is not able to die, He will never substitute me. Kita bersyukur kepada Tuhan, Yesus adalah Allah yang jelma menjadi manusia. Maka dia bersalur dengan daging dan darah, sehingga dia menjadi manusia yang mungkin mati. Dan Yesus bukan saja mungkin mati, dia sungguh-sungguh mati. Yesus sungguh-sungguh mati mengganti saya yang harus mati. Itu sebab upah dosa adalah maut. Upah dosaku adalah maut yang ditimpa kepada Kristus yang mengganti saya mati. Di situ rahasia keselamatan. Jika Yesus tidak inkarnasi, Yesus tidak mungkin jadi manusia. Jika Yesus tidak menjadi manusia, dia tidak mungkin mati. Jika Yesus tidak mati, tidak mungkin mengganti upahku. Jika Yesus tidak mengganti upahku, saya harus menanggung mati untuk saya sendiri. Dan saya harus masuk neraka untuk selama-lamanya. Karena tidak ada yang mengganti. Tidak ada yang mengganti saya. Berarti saya harus mati sendiri. Tapi bersyukur kepada Tuhan, siapakah yang membawa dia dari surga ke bumi? Roh Kudus. Bagaimana membawa dari surga bumi? Jadikan dia inkarnasi. Bagaimana Yesus Kristus inkarnasi? Roh Kudus menaungi anak darah Maria, sehingga anak darah Maria tidak pernah hubungan seks, tidak pernah disentuh oleh lelaki siapapun. Dia langsung dinaungi oleh Roh Kudus. Lalu dia melahirkan Yesus sebagai daging darah, sebagai manusia, untuk mengganti engkau dan saya. Saudara-saudara, makin kita mengerti rahasia Alkitab, makin kita kagum bijaksana Tuhan Allah. Karena jika Tuhan tidak pakai Kristus yang inkarnasi dan Roh Kudus tidak menaungi Maria melahirkan Yesus Kristus, tidak ada juru selamat, tidak ada pengantara, tidak ada mediator di tengah-tengah Allah dan manusia. Puji Tuhan. Maka pertanyaan itu, siapa yang membawa dia dari surga ke atas bumi? Jawabannya adalah Roh Kudus. Roh Kudus, pribadi ketiga dari Allah Bapa, telah menaungi orang perempuan yang tidak nikah, namanya Maria. Naungan yang suci itu membuat anak darah ini hamil dan akhirnya menjadi inkarnasi melalui rahim daripada Maria yang suci melahirkan Yesus Kristus. Itu sebab di dalam Lukas pasal 1 ayat 35 dikatakan, tahun depan engkau akan melahirkan seorang anak. Ini adalah yang kudus dari Allah. The child you are going to give birth will be called the Holy One from God. He is the Son of God in the highest. Dia adalah anak yang suci, yang kudus dari Allah. Dia adalah anak Allah di tempat yang maha tinggi. Maria berlainan dengan semua perempuan karena dia tidak disentuh oleh laki-laki. Dia tidak ada hubungan seksual dengan siapapun. Tapi Roh Kudus menaungi dia, sehingga firman di surga
turun ke atas bumi. Who can bring down the word from heaven to the earth? Holy Spirit can do it. Holy Spirit, let Mary the Virgin conceive, and He give birth to the Holy One of God and the Son of God in the highest in the history of mankind. Kita bersyukur kepada Tuhan yang kudus telah meninggalkan tempat surga yang tinggi datang ke dunia. Yang kau lahirkan akan disebut Sang Kudus dari Allah dan anak dari Allah yang maha tinggi. Yesus Kristus turun ke dalam dunia. Ini menjadi satu mujizat terbesar. Ini menjadi cara yang ajaib bijaksana Tuhan menyelamatkan manusia melalui inkarnasi. Setelah Yesus inkarnasi menjadi manusia berdaging dan darah, Dia dibunuh, dipaku, mati di atas kayu salib. Setelah Yesus mati di atas kayu salib, Dia dikuburkan. Kalimat kedua mengatakan, siapa yang membawa Dia dari alam maut ke atas bumi ini? Who can resurrect Him from the death and come to this earth, on this earth, to the world? Holy Spirit do it. Kita mengatakan Holy Spirit resurrected Christ from the death. Roh Kudus membangkitkan Yesus daripada kematian. Itu sebab Kristus yang adalah firman yang kita mengaku di mulut, yang kita percaya di dalam hati. Mulutmu mengaku Yesus sebagai Tuhan, hatimu percaya Dia bangkit dari kematian, engkau pasti diselamatkan. Sekarang saya mau tanya pertanyaan yang penting sekali. Bagaimanakah mulut manusia bisa mengaku Yesus sebagai Tuhan? Paulus berkata, jikalau tidak digerakkan Roh Kudus, tidak ada satu orang yang bisa menyebut Yesus sebagai Tuhan. Ikut saya. Jikalau tidak digerakkan Roh Kudus, semua 1, 2, 3. Tidak ada satu orang bisa menyebut Yesus sebagai Tuhan. Semua. Tidak ada seorang bisa mengaku Yesus sebagai Tuhan. Dengan mulutnya mengaku Yesus, engkau Tuhan. Ini akibat Roh Kudus bekerja. Roh Kudus menurunkan Kristus dari surga ke bumi, inkarnasi. Roh Kudus membangkitkan Yesus yang mati dari kematian kembali menjadi juru selamat. Roh Kudus juga menggerakkan hati manusia, dan hati manusia digerakkan baru mulutnya mengaku Yesus Tuhan. If one person is not moved by the Holy Spirit, he will never call upon Jesus as my Lord, my Savior. Nah, saudara-saudara, mouth believe in Jesus, confess He is your Lord, but heart should believe He had been resurrected from the death. Mulut mengaku Yesus sebagai Tuhan tidak cukup. Hati mesti percaya Dia sudah dibangkitkan daripada kematian. Kalau mulut percaya Yesus Tuhan, hati percaya Dia sudah dibangkitkan daripada kematian. Dua ini kelop, engkau ditebus, engkau diselamatkan, engkau menjadi orang Kristen yang mempunyai hidup yang baru. Saudara-saudara, kita dihidupkan oleh Roh Kudus dan kita dihidupkan oleh firman. Manusia hidup bukan bersandarkan roti saja. Manusia hidup bersandarkan setiap kalimat yang keluar dari mulut Tuhan. Itu firman Tuhan. Firman Tuhan adalah inkarnasi. Firman Tuhan adalah kitab suci. Melalui firman Tuhan yang inkarnasi, Kristus mati mengganti saya. Menurut kitab suci perjanjian lama dan perjanjian baru, saya mengetahui adalah satu janji Allah yang paling besar. Sekarang kalau saya tanya saudara, janji Allah yang paling besar, janji apa? Janji Allah paling besar itu janji hidup yang kekal. Ini tertulis di dalam kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat ke-25. The promise of God is eternal life. God has given us so many promises. So many thousands of promises in the Bible, that the totality of promise of God is only one thing, the real eternal life.
Saudara-saudara, Allah berjanji ribuan kalimat kepada manusia di dalam perjanjian lama. Tapi Alkitab berkata, janji satu-satunya yang total, yang kunci, yang di atas semua janji, yang paling penting, the promise of God is eternal life. Di dalam 1 Yohanes pasal 2 dikatakan janji Allah yang satu-satunya, yang paling besar adalah hidup yang kekal. Kita bersyukur kepada Tuhan karena di dalam Roma pasal 6:23 dikatakan upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. The wages of sin is death, but the grace of God is eternal life in Jesus Christ our Lord. Kita bersyukur kepada Tuhan. Ini dosa dibanding dengan anugerah, upah dibanding dengan anugerah cuma-cuma. Upah dosa adalah maut. Anugerah cuma-cuma Tuhan adalah hidup yang kekal. Maut dibanding dengan hidup kekal, dosa dibanding dengan Yesus Kristus, dan harus mati dibanding dengan cuma-cuma mendapatkan karunia dari Tuhan. Upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Dan demikian kita melihat penyelesaian daripada soal dosa ada di dalam janji Allah. Allah berjanji segala sesuatu totalnya adalah memberikan Yesus Kristus. Allah memberikan segala anugerah. Anugerah terbesar adalah karuniakan anak yang tunggal inkarnasi di dalam dunia. Allah memberikan segala janji dan di dalamnya penuh segala anugerah. Anugerah terbesar adalah melalui Kristus kita mendapatkan hidup yang kekal. Saudara-saudara, dan sekarang saya mengatakan dua hal, yaitu siapa membawa firman di surga ke bumi? Roh Kudus. Siapa membawa firman dari akhirat ke atas bumi ini? Roh Kudus. Membawa firman dari dunia yang sudah mati kembali bangkit lagi, ini Roh Kudus. Christ was incarnated because of the power of the Holy Spirit. Christ was risen from the dead because the power of Holy Spirit. That is the reason Spirit keep us alive, and Spirit keep our life for eternity. Roh memberikan hidup kepada kita yang kekal, dan Roh memelihara hidup kita sampai selama-lamanya. Sekarang saya masuk ke dalam tema, kenapakah Roh Kudus melalui Kristus yang mati dan bangkit mungkin memberikan kita hidup yang kekal? Saudara-saudara, kalau saudara membaca di Ibrani pasal 9 ayat 14, di situ dikatakan Yesus Kristus mempersembahkan diri di hadapan Allah melalui Roh yang kekal. Through the eternal Spirit, Christ present Himself as an offering before God. Nah, saudara perhatikan, kalimat ini mengandung berapa lapisan arti yang penting sekali. Yesus siapa? Yesus sebagai yang memberi persembahan. Yesus siapa? Yesus menjadi imam yang menyembelih korban. Yesus siapa? Yesus sekaligus menjadi korban yang disembelihkan. Dan dia adalah manusia yang memberi persembahan. Dia adalah imam yang sajikan korban, dan dia juga adalah korban yang disembelih. Tiga peranan dalam diri manusia. Di dalam perjanjian lama, kalau satu orang mau memberikan satu korban, dia akan membawa domba itu sebagai korban, dan dia akan tumpang tangan di atas kepala domba itu dengan mengaku dia seharusnya berdosa, dan dia memberikan domba itu kepada Tuhan Allah melalui seorang imam. Lalu imam menyembelih domba itu lalu ditaruh di atas mezbar. Di sini yang mengaku dosa dan yang memberikan korban domba dan yang mempersembahkan di atas mezbar, tiga peranan. Sampai buku Ibrani mengatakan tiga peranan ini berada di diri Yesus Kristus. Yesus seperti domba yang tidak bercacat celah telah mempersembahkan diri melalui Roh Kudus kepada Allah Bapa.
Sehingga Yesus yang memberikan korban, Yesus yang menjadi imam yang sembahkan korban di hadapan Allah, dan Yesus sendiri menjadi domba yang adalah korban itu sendiri. Saudara-saudara, yang menarik di dalam kitab Ibrani pasal 9 ayat 14, He present Himself and offer Himself through the eternal Spirit. Nah, ini satu kali di seluruh kitab suci, hanya satu kali mengatakan Roh Kudus ada roh kekal. The only time in the whole Bible Holy Spirit is called the Spirit of eternity is in Hebrew chapter 9 verse 14. Ibrani pasal 9 ayat 14, satu-satu kalinya Roh Kudus disebut sebagai roh kekal. Sudah kembali kepada perjanjian lama, orang yang menjadi imam menyembelih, memberikan persembahan domba kepada Tuhan, bukan kekal. Karena imam ini bisa mati. Kalau imam ini sudah mati, imam lain yang mempersembahkan domba yang lain. Lalu imam itu mati lagi, imam yang lain mempersembahkan domba yang lain lagi. Dan imam ini sendiri berdosa, sehingga pada waktu dia mencipratkan darah dari domba ke dalam kemah suci, di tengah-tengah antara kemah suci dan maha suci ada tirai yang besar itu. Dia akan mempercikkan darah domba itu 7 kali ke atas tirai itu. Pertama kali dia mempercikkan 7 kali itu untuk menebus dosa sendiri. Sudah selesai menebus dosa sendiri, baru dia menebus dosa dari umat Israel yang mempercikkan darah 7 kali lagi. Saudara-saudara, dengan demikian dia adalah seorang imam yang berdosa, seorang imam yang perlu menebus diri, seorang imam yang perlu darah domba, seorang imam yang bukan selama-lamanya, seorang imam yang bisa mati, lalu orang lain menjadi imam yang meneruskan dia, mengganti dia untuk menebus dosa orang lain lagi. Tapi pada waktu Yesus Kristus datang ke dalam dunia, sama sekali berbeda. Dia ada inkarnasi, Allah menjadi manusia. Allah hidup dalam tubuh manusia, inkarnasi menjadi Yesus Kristus. Dan pada waktu dia mempersembahkan, dia memakai roh yang kekal, mempersembahkan diri. Di sini perbedaan imam di dalam perjanjian lama dengan Yesus Kristus. Kalau imam di dalam perjanjian lama adalah sementara memberikan persembahan, tapi Yesus Kristus bukan melalui sementara, melalui roh yang kekal mempersembahkan diri. The eternal Spirit, Jesus through the eternal Spirit present Himself as a sacrifice, sebagai satu korban yang diberikan kepada Allah melalui roh yang kekal. Saudara-saudara, kalimat ini maknanya dalam sekali. Saya makin membaca, makin merenungkan, makin mentafsirkan ayat kitab suci, hatiku makin penuh perasaan takut kepada Tuhan. Setelah ayat 14 muncullah ayat ke-15. That is the reason His blood can purify our conscience. Darahnya bisa membersihkan hati nurani kita. Bukan saja demikian, membawa kita lepas daripada semua kelakuan membawa kematian. Bring us from our deeds which cause us to death, and then give us the eternal life. And also He can forgive and redeem the sins of all people in the previous testament. Wah, kalimat ini mengkagetkan saya setengah mati. Karena apa? Bukan saja dia melepaskan kita, menembus kita, hati nurani menjadi bersih, dan dia menebus dosa dari perjanjian lama yang pernah dilakukan oleh orang-orang itu. Waktu saya tanya kenapa harus menulis kalimat ini, Yesus datang mengalirkan darahnya, menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi kita, sesudah itu kita diselamatkan. Ini saya tahu. Tetapi sebelum Yesus datang, orang perjanjian lama dosanya siapa yang menebus? Engkau bilang domba?
domba tidak bisa mengganti manusia. Engkau bilang darah domba dan darah sapi. Kita makan darah domba sapi tidak bisa mengampuni dosa. Lalu pada waktu Yesus mempersembahkan diri melalui roh yang kekal menjadi persembahan korban. Mengapa dia bisa? Karena roh itu kekal. The eternal spirit bring forth the sacrifice of Jesus Christ to the eternal God. The eternal spirit give the eternal sacrifice, and they achieve the eternal value for the redemption of Jesus Christ. Itu sebab ditulis, sebab itu dia menggenapi rencana keselamatan Allah satu kali untuk selama-lamanya. Once forever. Ini adalah past participle tense, berarti sudah pernah terjadi dan terus menerus sampai selama-lamanya. Continuous forever and ever. Saudara-saudara, Yesus Kristus memberi persembahan kepada Allah. Persembahan ini persembahan dari anak Allah yang kekal, yang sementara menjadi manusia. Persembahan ini dipersembahkan melalui roh yang kekal. Roh yang kekal memberi persembahan kepada Allah yang kekal. Dan orang yang memberikan persembahan ini yang kekal, dia mempunyai kuasa ilahi yang kekal. Sehingga akhirnya kematian Kristus menggenapi rencana Allah untuk selama-lamanya. Sehingga setelah dia mati, sesudah itu semua dosa bisa diampuni. Tetapi dia tetap mengampuni dosa yang belum sebelumnya di dalam perjanjian lama. Saudara-saudara, dengan demikian kematian Kristus menebus dosa perjanjian baru kita semua. Kematian Kristus juga menebus dosa, semua dosa di perjanjian lama. Dengan demikian soal bagaimana pengampunan dosa mungkin terjadi dari kekal sampai kekal selesai. Kita bersyukur kepada Tuhan, satu-satunya korban yang berfungsi untuk sesudah dan untuk sebelum sekaligus hanyalah korban Yesus Kristus. The only sacrifice valid for after and for before. After, New Testament. Before, Old Testament. The sins in the Old Testament will be same, forgiven by Jesus Christ, just as the sins will be occur in the New Testament. Semua dosa di dalam perjanjian baru akan diampuni oleh seluruhnya oleh darah Yesus Kristus. Demikian juga semua dosa di dalam perjanjian lama sebelum Yesus datang inkarnasi, sebelum dia datang ke dunia menjadi juru selamat, semua dosa yang pernah dibuat akan seluruhnya digenapi penebusan oleh Yesus juga. Itu sebab kita melihat di dalam Ibrani pasal 9 ayat 14 dan 15 mengandung rahasia rencana kekekalan di dalam penebusan Tuhan Allah. Sekarang saya minta kita sama-sama buka dan membaca Ibrani pasal 9. Kitab Ibrani pasal ke-9. Kita membaca ayat ke-14 dan ayat ke-15. Mari kita membaca dengan teliti, karena dua ayat ini penting luar biasa. Satu-satunya kali bicara tentang Roh Kudus itu kekal ada di 14. Mari kita membaca bersama-sama. Ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Ke-15 itu 1, 2, 3. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Puji Tuhan, tidak ada ayat lebih jelas dari once forever and once even for before. Saudara-saudara, once forever
untuk yang akan datang semua dosa diampuni once for before, juga melalui kematian Kristus menebus semua pelanggaran-pelanggaran daripada janji pertama. Apa artinya janji pertama? Janji sebelumnya. Janji sebelumnya janji apa? Perjanjian lama. Di dalam perjanjian lama, semua dosa manusia ditebus oleh inkarnasi Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Begitu jelas Alkitab bicara sama kita. Dan ini semua adalah pekerjaan Roh Kudus. Karena apa? Roh Kudus adalah Roh pemberi hidup. Dengar? Itu sebab Roh Kudus memberi hidup kepada orang yang mati dan melepaskan kita daripada kematian. Roh pemberi hidup melepaskan kita dari hukum dosa dan hukum kematian. Kita membaca bersama-sama dari kitab Roma pasal ke-8 ayat 1 dan 2. Mari kita semua membaca kitab suci dari kitab Roma pasal ke-8 ayat 1 dan ayat kedua. Saya membaca Roma pasal 8 ayat pertama. Ayat kedua, semua buka suara membaca. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman lagi bagi yang ada di dalam Kristus Yesus. Ayat kedua semua membaca. Roh yang memberi hidup telah merdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Apa artinya? Kamu terikat, terbatas, terbelenggu di dalam hukum maut dan hukum dosa. Lalu siapa bisa menyelamatkan engkau? Roh Kudus. Mengapa? Roh Kudus adalah Roh pemberi hidup. Ayat kedua, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Kita bersyukur kepada Tuhan. Inilah pekerjaan Roh Kudus. Sekali lagi kita membicara dengan Roh Kudus turun ke dalam dunia supaya engkau mempunyai pengertian yang jelas, pengertian yang beres, pengertian yang tepat, pengertian yang tidak salah, pengertian akurat. Roh Kudus datang bukan supaya kita kejang-kejang. Roh Kudus datang supaya dia mengetahui, dia yang menurunkan firman dari surga ke bumi, inkarnasi. Dia yang menurunkan Kristus dari mati menjadi bangkit, ada kebangkitan. Kristus turun menjadi firman di dunia berbentuk daging. Kitab suci turun ke dalam dunia, firman berbentuk tulisan. The manifestation of the word in flesh is incarnation. The manifestation of word in literature is the Holy Scripture. Sehingga firman dari daging, firman dari tulisan, dua ini bersaksi untuk kita mengenal Tuhan. Dan Kristus yang sudah mati, dia sudah bangkit lagi. Yang inkarnasi dari surga, yang bangkit daripada kematian. Siapa yang turunkan firman dari surga? Roh Kudus. Siapa yang menaikkan firman daripada kematian? Roh Kudus. Setelah Roh Kudus menurunkan firman dari surga ke bumi, Roh Kudus membangkitkan Kristus daripada kematian. Lalu bagaimana dia kerja? Dia bekerja untuk memberi hidup kepada orang yang harus mati. Siapa harus mati? Engkau dan saya. Karena apa? Kita diikat oleh dosa, kita diikat oleh kematian. Hukum dosa dan hukum kematian telah membelenggu kita. Lalu kita bagaimana dihidupkan? Di sini kan Roh yang memberi hidup telah melepaskan kita dari hukuman dosa dan hukuman mati. Kita dibangkitkan oleh apa? Oleh Roh Kudus. Inilah artinya diperanakan pula. Yesus berkata kepada Nikodemus, except a man be born again, he will never enter into the kingdom of God. Except a man be born again by the Holy Spirit, he will never see the glory and the kingdom of God. Engkau tidak bisa melihat kerajaan Allah. Engkau tidak bisa masuk kerajaan Allah kalau engkau diperanakan pula oleh Roh Kudus. Roh Kudus bagaimana memperanakan kita? Melepaskan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Kenapa? Roh Kudus adalah Roh yang memberi hidup.
Kita bersyukur kepada Tuhan. Sampai saat ini saya kira engkau sudah jelas, Roh itu adalah Allah. Allah pribadi ketiga. Allah Bapa, Allah Anak, lagi Allah apa? Roh Kudus. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, semua. Dan Allah Roh Kudus, firman Allah yang kudus, dan anak-anak Allah yang kudus, semua. Roh Kudus, firman Allah yang kudus, dan anak-anak yang kudus. Di sini 5 hal di seluruh alam semesta. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, dan firman Allah yang kudus, dan anak-anak yang kudus. Holy Father, Holy Son, Holy Spirit, Holy Scripture, and Holy Children of God. 5 hal yang di dalam alam semesta yang paling penting ini. Kuncinya di mana? Kuncinya di yang ketiga. Karena ketiga membawa Kristus ke dunia. Ketiga membawa hidup Kristus kepada orang. Ketiga membawa firman dari surga ke bumi. Roh Kudus menjadi kunci. Itu sebab mengenal Roh Kudus penting. Tapi orang yang liar menyuruh engkau mengenal salah, menginterpretasi salah, mempunyai iman kepercayaan kepada Roh Kudus yang salah. Semua menyeleweng dari Alkitab. Sehingga gereja yang liar tak pernah maju. Mereka bagaimana banyak bicara Roh Kudus, semua salah mengerti, semua tidak akurat mengerti, semua salah tafsir. Makin lama makin kacau. Itu sebab gereja ini diberikan tugas membereskan semua ini. Sudah 30 tahun saya berperang dengan yang tidak beres. Sehingga di antara mereka banyak yang benci saya, tapi sebagian mulai sadar. Mereka sekarang mengerti mengapa Stephen Tong berteriak-teriak begitu keras, mengatakan begitu dahsyat, memberikan teguran begitu serius. Karena kalau ini tidak jelas, semua salah. Kunci di dalam 5 hal ini: Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, firman yang suci, dan kaum suci. 5 ini kuncinya di ketiga. Kalau ketiga bawa kita kepada kedua, karena Roh akan memuliakan aku, demikian Yesus. Lalu kedua bawa kita kepada satu, Yesus datang membawa kita kembali Bapa. Tanpa melewati aku, tidak seorang kembali kepada Bapa. With the Holy Spirit, no one confess Jesus as his Lord. If there's no spiritual work, no one believe Jesus as his Lord and Savior. So Holy Spirit is key to understand Jesus Christ. Jesus Christ is the key to bring you back to Father. In Christ we return to the Father. Holy Spirit bring us to Son. Son bring us to Father. Holy Spirit bring word down to earth. And the Holy Spirit bring life to human being to become the holy people of God. Di dalam 5 hal ini Roh Kudus penting sekali. Karena Roh Kudus begitu penting, maka setan suruh engkau salah mengerti Roh Kudus, salah tafsir Roh Kudus. Akhirnya imanmu semua hancur dah karu-karuan. Saudara-saudara, setelah kembali saya bicara 4 kali Roh Kudus turun kepada manusia, saya menyimpulkan kenapa Roh Kudus diberikan, kenapa Roh Kudus turun ke dunia, kenapa orang Kristen perlu Roh Kudus. Sebenarnya tema hari ini Roh Kudus dan orang suci. The topic of the preaching today is Holy Spirit and the holy children of God. Holy people, the holy assemble, the holy disciple of God, because Holy Spirit work on us. Kita bersyukur kepada Tuhan. Roh Kudus bekerja untuk mempersiapkan kita menjadi orang suci, menjadi kaum kudus, menjadi mempelai yang dikuduskan, menunggu Yesus Kristus datang kembali. Yang disebut the era of Holy Spirit started from the day of Pentecost until the second coming of Christ. The first day Holy Spirit come down starts the era of Holy Spirit. And the final day is when Christ come to bring us to heaven, and there is the wedding of the Lamb of God. Itu pernikahan daripada anak domba Allah.
saudara-saudara, sebelum anak domba Allah kembali untuk menikah dengan gereja, membawa kita kembali ke surga, apa yang terjadi di dalam hal yang terakhir? Persiapan Roh Kudus sampai sukses kita menjadi suci, sempurna, boleh menerima Yesus kembali. Saudara-saudara, ingatlah, ini zaman Roh Kudus. Di dalam zaman Roh Kudus, saben hari kita menerima pekerjaan Roh Kudus. Saben jam kita mendapat pembaruan dari Roh Kudus. Tetapi kalau Roh Kudus dimengerti secara salah, ditafsir secara sembarangan, diimani secara tidak bertanggung jawab, maka cilakalah iman kita. Hari ini adalah pertama kali saya mengatakan Holy Spirit and Holy People, yaitu bagaimana Roh Kudus menjadikan kita orang suci. Kita sedang dipersiapkan Roh Suci untuk menjadi sempurna, sehingga kita menunggu kedatangan Kristus kali kedua. When second coming of Christ arrive, when the second coming, the first day He arrived, we prepare ourselves already. We are perfected. Kita disucikan oleh Roh Kudus dan kita menerima dan menyambut kedatangan Yesus Kristus. We welcome the second coming of Jesus Christ because we are ready. Saudara-saudara, hari pertama Roh Kudus turun sampai hari terakhir kita dipersiapkan. Ini namanya zaman Roh Kudus. This is the age of Holy Spirit. This is the length of the whole period of Holy Spirit doing His work among us. Saudara-saudara, dan setelah ini lewat, maka zaman Allah Bapa selesai, zaman Allah Anak selesai, zaman Allah Roh Kudus selesai. Kita akan masuk dalam kekekalan. We enter into eternity to be with God forever and ever. Saudara-saudara, inilah gereja. Inilah artinya gereja. Dipersiapkan menjadi orang suci menyambut Yesus datang. Biar kita mengerti dan kita waspada, kita hati-hati, jangan mencemaran diri kita sendiri, jangan menajiskan pakaian kita yang putih sehingga kita akan ditolak oleh Tuhan. Mari kita bersiap menjadi mempelai yang suci, yang bersih, menunggu kedatangan Yesus Kristus kali yang kedua. Tuhan memberkati kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena Roh-Mu Roh kekal, Roh yang menyatakan kehendak kekal, Roh yang menggenapi rencana keselamatan yang kekal, Roh yang memberi hidup yang kekal, dan Roh yang akan mendampingi kita, mendampingi orang Kristen sampai selama-lamanya, tidak meninggalkan kami dan menggenapi kami, sehingga kami dipersiapkan menjadi mempelai yang bersih, menunggu Yesus datang kembali untuk menikmati penyertaan dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Biar firman yang sudah dikotbahkan manusia dengan suara yang bisa berhenti, tetapi Roh Tuhan dan suara Tuhan tidak berhenti-berhenti bekerja di dalam hati kami, sehingga kami menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh berkenan di mata Tuhan. Dengar doa kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.